Saya bersumpah demi Allah saya nggak akan salaman sama dia. Langgar aja yang model begini. Kenapa? Coba deh antum pikir-pikir. Jujur sama diri kita. Kita ini kalau mati sekarang masuk surga masuk neraka. Allahu a'lam bishawab kan? Jujur. Sholat kita sekhusyuk apa sih? Sedekah kita sebanyak apa sih? Waktu yang kita pakai buat beribadah sebanyak apa sih? Kelalaian kita segunung, selangit. Sementara ibadah kita, ya Allah paling cuma segelas. Dosa kita selaut, pahala kita cuma setetes. Mau bawa apa kita coba? Akhirnya kita jangan nambah-nambahin. Karena setan itu dia cerdas. Sepinter-pinter kita masih pinter setan. Dia gak akan pernah puas. Gak akan pernah berhenti dia. Sampai kita itu bertambah terus dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasili ilal muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharin amin qala ar-rabi'u, yang keempat dari hadis di bab taqwa, an Abi Tarifin Add ibn Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa rawahu Muslim. Dari seorang sahabi Abi Tarif Add ibn Hatim at-Ta'i, beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah, laki perempuan, tua muda, ala yaminin, atas satu hal yang konteksnya adalah konteks tidak baik di sini. Bersumpah akan membunuh, bersumpah tidak akan memaafkan, bersumpah tidak akan mengampuni, bersumpah tidak akan sedekah, bersumpah tidak akan membantu orang yang menzolimi kita. Thumma ra'a atqa lillahi minha, tapi kemudian di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab kebenciannya, bukakan hijab suuzannya, bukakan hijab-hijab yang selama ini menutupi mata hatinya, dan dia melihat sesuatu yang lebih pantas untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan, maka hendaknya dia meninggalkan sumpah-sumpahnya yang telah lalu dan mendatangkan ketakwaan tersebut. Saya janji nggak akan maafin dia, pakai bawa-bawa sumpah segala. Saya janji saya nggak akan ampunin kesalahannya. Saya akan tuntut semuanya di akhirat. Saya akan begini, saya akan begitu. Saya nggak akan bantu keluarganya. Saya nggak akan bantu anaknya karena mereka jahat sama saya. Demi Allah, udah sumpah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat semua kebencian itu. Angkat semua suuzon, angkat semua hal-hal yang enggak bagus yang menghijab hati ini dari Allah, dan kita melihat, oh, kalau saya maafkan, maka saya juga akan dimaafkan oleh Allah. Kalau saya membantu orang yang menzalimi saya, keturunannya, saya berharap rantai kebencian ini bisa hilang di antara dua keluarga. Kayaknya nggak pantas jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih nyimpen dendam. Udahlah, ya semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai sumpah saya yang masa itu menyebabkan saya berlaku tidak baik. Maka jangan sembarangan kita ngomong apa, wallahi, billahi, tallahi, bawa-bawa sumpah seperti itu. Jangan sembarangan. Imam Syafi'i mengatakan, ma halaftu billahi la sadiqan wala kadziban qattu. Saya seumur hidup hampir-hampir enggak pernah ucap demi Allah. Baik dalam keadaan saya ini jujur, apalagi dalam keadaan saya bohong. Kalau kita kan lain ya, saya lah ya, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit demi Allah, udah gitu bohong lagi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kalau urusan pribadi saya nggak perlu sumpah. Ya maka
hati-hati kita jangan gampangin juga kalau seandainya kita bersumpah, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah misalkan tidak akan menikah, itu boleh banget dilanggar. Saya bersumpah misalkan nggak akan nikah sama fulanah, itu boleh dilanggar. Ya. Kenapa? Ya karena sesuatu yang dihalalkan ngapain haramkan. Makanya kalau kita bicara tentang syarat yang diajukan seorang istri sebelum menikah misalkan, nggak boleh poligami. Itu syarat, boleh dilanggar. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang halal. Atau suami misalkan menyaratkan sama istrinya, kamu tidak boleh membaca sholawat kalau nikah dengan saya. Ya itu sangat boleh dilanggar. Meskipun dia sudah sumpah demi Allah pakai Al-Quran segala macam, ya, itu sangat boleh dilanggar. Dalilnya mana? Nih hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang udah sumpah bawa nama Allah, nggak akan melakukan satu kebaikan, kemudian dia ngelihat ternyata potensi kebaikan itu ada di hadapan matanya, dia boleh langgar itu sumpahnya. Tentu saja dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Afadal hadis ini memberikan faedah wujubul iltizam bittaqwa. Kita harus melazimkan takut kepada Allah. Wa man azima ala fi'li maksiatin fala yaf'alha. Dan barang siapa berazam mau berbuat maksiat, jangan dibikin maksiatnya. Wa in kana qad aqsama ala fi'liha, meskipun dia udah sumpah. Meskipun yang menyaksikan seluruh dunia, saya bersumpah demi Allah saya enggak akan minta maaf. Ya, lihat. Saya bersumpah demi Allah saya enggak akan salaman sama dia. Langgar aja yang model begini. Kenapa? Coba deh antum pikir-pikir. Jujur sama diri kita. Kita ini kalau mati sekarang masuk surga, masuk neraka. Allahu a'lam bishawab kan? Jujur. Salat kita sekhusyuk apa sih? Sedekah kita sebanyak apa sih? Waktu yang kita pakai buat beribadah sebanyak apa sih? Kelalaian kita segunung, selangit. Sementara ibadah kita, ya Allah paling cuma segelas. Dosa kita selaut, pahala kita cuma setetes. Mau bawa apa kita coba? Akhirnya kita jangan nambah-nambahin, karena setan itu dia cerdas, sepinter-pinter kita masih pinter setan. Dia nggak akan pernah puas, nggak akan pernah berhenti dia, sampai kita itu bertambah terus dosanya. Nah, makanya afdhalun nas man la yara fadlahu. Orang yang paling utama itu adalah orang yang dia tidak melihat keutamaannya sendiri. Hati-hati sama pujian. Orang kalau sudah dipuji nih, kadang-kadang pujian itu masuk ke dalam kepalanya sehingga dia lupa sama aibnya. Ya, kita memang minta perlindungan supaya nggak dihina orang. Kita minta perlindungan aib kita ditutupi. Tapi pada saat yang sama jangan sampai lupa. Itu semua dosa harus kita bersihkan. Corona ini kan mengambil banyak sekali nyawa. Mau ulama, mau ahli maksiat, mau habaib, mau akhwal. Semua diambil sama corona ini. Allah ambil. Nah giliran kita kan pasti datang. Orang yang cerdas dia bakalan mikirin, bukan mikirin keadaan orang. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Ana punya amal, ente punya amal. Ana makan enggak mungkin ente yang kenyang, ente makan enggak mungkin ana yang kenyang. Ya kan? Kita enggak bisa membantah satu sama lain. Kenapa? Ya karena kita juga punya tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang udah terjadi udah lepasin. Apa yang sudah terjadi itu sudah suratan takdirnya Allah. Dosa yang udah kita buat, kesalahan yang udah kita lakukan, sholat yang sudah kita tinggalkan, udah. Tinggal bagaimana cara kita terus mengistighfari, mengganti, memperbaiki. Kalau sampai kita ngedzolimin orang misalkan, kita harus berusaha gimana caranya supaya orang itu hatinya dilembutkan. Doa sama Allah, ya Latif, ultuf ala qulubina, waltuf ala qulubihim. Ya Allah, yang maha lembut, lembutin hati saya, lembutin hati mereka. Sampai kebencian dari dalam hati mereka itu hilang. Sehingga akhirnya mereka tidaklah mati, kecuali sudah memaafkan saya. Kita harus mikirin ke sana. Ana juga begitu. Sama, kita semua nggak ada bedanya. Kalau sudah di hadapan malaikat Israel nggak ada bedanya. Dia nggak bakalan telat nyabut.
Mau antum lagi dalam keadaan pakai jubah atau enggak, pakai kemeja atau enggak, mau antum lagi dalam keadaan di dalam kamar mandi, di luar kamar mandi, Israel itu nggak bakal nunda, cabut-cabut udah selesai. Dan itu pasti datang. Jangan pernah kita lupain itu. Dia pasti datang, pasti datang. Sebutin siapa nama orang yang nggak pernah mati coba. Semuanya pasti mati. Mau orang itu kayanya kayak bagaimana, mau dia mulia pengikutnya sebanyak apa, pasti wafat. Kurang apa Rasulullah SAW? Nggak ada kurang, tapi wafat, jasadnya nggak ada. Sekarang Rasul dah bahagia, dah seneng. Kenapa? Ya meskipun masih sedih mikirin kita, tapi keadaannya nggak seperti dulu. Jadi kalau kata guru saya, biar nabi, wali, ulama, orang biasa, habib, pasti ngerasakan pusing katanya. Jadi pusing itu adalah bagian dari hidup. Tinggal kalau kita ngerasakan pusing, kita minta sama Allah supaya kepusingan itu dijadikan penggugur dosa. Nah, begitu saja. Jadi hadis ke-4 ini memberikan kita apa? Pelajaran bahwa jangan sampai kita sungkan untuk melanggar sumpah kita terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Demi Allah, saya ini tidak akan nyantuni anak yatim, langgar aja. Enggak ada masalah di situ ya, tinggal bertobat. Kenapa kok pernah bersumpah seperti itu? Al-khamis wa bihi ilaihi al-khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis salati wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis kelima dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat haji wada, haji perpisahan, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, takutlah kamu kepada Allah, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadanmu, bayarlah zakat hartamu, taatlah kepada pemimpinmu, kamu pasti akan masuk surgamu. Jadi pesannya sederhana, takwa kepada Allah. Kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, taat kepada pemimpin, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Nah, taat kepada pemimpin ini bukan artinya kita tidak boleh memberikan saran, memberikan kritik. Itu biasa, ya. Sangat-sangat biasa dan nggak ada masalah dalam hal itu. Selama kita sampaikan dengan sopan, dengan elegan, ya. Itu semua adalah bagian daripada syariat juga, ya. Nabi SAW juga pernah diprotes oleh orang. Bahkan Sayyidina Umar sampai marah, tapi oleh Nabi dilarang, jangan diapa-apain. Ya. Pernah ada orang Yahudi datang ke Nabi SAW. Lagi mau mimpin sholat. Tiba-tiba leher Nabi kerahnya diangkat. Set. Kamu ini Bani Hashim, Bani Muthalib. Orang Arab. Tapi bayar utang telat. Saya nggak terima. Gitu. Sayyidina Umar marah. Mau dipukul lah. Ya Rasulullah, apakah harus saya pukul orang ini? Lalu kata Rasul, nggak begitu Umar. Terus gimana? Kamu minta aja saya untuk bayar dengan cara yang baik dan minta dia menagih dengan cara yang baik. Itu pemimpin, bisa dikritik sekelas Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi selama pemimpin itu tidak keluar dari agama, antum harus sabar. Intinya di situ. Karena kata Nabi SAW begitu. Selama pemimpin itu tidak keluar dari agama, artinya dia tidak tampak kufrun bawah. Misalkan mengatakan, misalkan saya orang kafir, gitu. Saya tidak percaya Allah, misalkan. Saya tidak percaya Al-Quran. Itu kufrun bawah, artinya kekafiran yang nggak bisa ditakwil lagi itu. Ya, seperti mengatakan misalkan zina itu halal dan lain sebagainya. Saya nggak percaya sama Rasul, saya nggak percaya dengan hari akhirat. Nah itu baru, ya. Tapi selama masih sholat, masih puasa, masih sedekah, masih zakat, semua yang wajib dilakukan, masih asyhadu alla ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yara min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya ada sesuatu yang dia nggak suka, hendaknya dia bersabar. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya, itu harus kita catat baik-baik. Ya, jadi ini adalah ajarannya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diterapkan di banyak zaman. Saya kasih contoh Imam Malik. Antum tahu Imam Malik? Beliau dilarang oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk berfatwa meriwayatkan hadis laisa ala mustakrohin tolak. Jadi orang yang terpaksa itu talaknya nggak jatuh. Misalkan dipaksa, ya kan, kalau kamu nggak mentalak kamu saya bunuh, misalkan begitu. Akhirnya dia mentalak, ya talaknya nggak jatuh. Nah, gara-gara meriwayatkan hadis ini, akhirnya berpolemik lah, karena banyak ulama di zaman dulu. Loh, kalau begitu kita ini terpaksa mengangkat Abu Ja'far Al-Mansur, berarti dia bukan khalifah yang sah, karena baiatnya nggak sah, gitu kan. Imam Malik diperintahkan tidak meriwayatkan hadis itu. Mau nggak Imam Malik? Nggak mau. Akhirnya Imam Malik disiksa, dipukuli, dicambuk. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, nggak kaleng-kaleng lagi. Ini Imam Malik ini, ya, Imam Malik ini disiksa. Tapi apakah Imam Malik lantas memicu buat memberontak Abu Ja'far Al-Mansur? Enggak, karena melihat ada maslahat dan mudorotnya. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah. Antum tahu Imam Abu Hanifah, pengikutnya itu mazhab Hanafi, di antara 4 mazhab, salah satu yang paling besar di dunia ini. Afghanistan, India, Pakistan, Turki itu semua Hanafi. Antum tahu Imam Abu Hanifah meninggalnya di mana? Di kasur, di mobil, di kereta? Enggak, di penjara meninggalnya. Ketika beliau diminta untuk jadi hakim, beliau nggak mau. Saya nggak mau jadi hakim. Masukin lagi penjara, panggil lagi. Kamu mau nggak jadi hakim saya? Gitu kan, saking hebatnya, gitu kan. Saya ini nggak mau karena saya nggak mampu. Terus kata Abu Ja'far Al-Mansur, kamu bohong. Masukin lagi penjara. Kali ketiga dipanggil lagi keluar. Kamu mau nggak sekarang? Udah tobat belum? Loh, saya udah nggak punya syarat jadi hakim. Karena syarat jadi hakim itu harus jujur. Sementara Paduka bilang saya tukang bohong. Masukin lagi penjara. Mati di situ. Di sini kita harus paham, ya. Kemudian Imam Syafi'i dirantai dari Yaman, dari Sona dirantai. Kenapa? Karena takut sama ahlu bait Nabi. Karena Imam Syafi'i ini meskipun bukan zuriatnya Nabi, tapi punya darah Quraisy. Kakeknya Imam Syafi'i juga seorang sahabat, darah beliau darah Quraisy itu Imam Syafi'i. Syafi' bin As-Sa'ib. Dua-dua ini masuk Islam, kakek-kakeknya Imam Syafi'i ini masuk Islam pada saat perang Badar. Jadi tadinya non muslim, masuk dalam agama Islam pada saat Waqi'atu Badrin. Nah, di situ Imam Syafi'i belenggu, dirantai, sabar. Dan Imam Nawawi ini percontohannya, ya. Percontohannya ini Imam Nawawi. Jadi ini berlaku di setiap masa, di setiap zaman. Nah, kalau kita melihat misalkan ada kezoliman dari siapapun lah. Pertama, kita balikin kepada kezoliman diri kita. Saya ini merasakan kezoliman ini, jangan-jangan karena saya juga orang yang zolim. Kita seadil apa dengan istri? Seadil apa dengan orang tua? Wahai anak-anak yang ada di sini, seadil apa perlakuan kita sama orang tua kita? Seadil apa pemberian kita sama orang tua kita? Seadil apa kita sebagai seorang suami? Seadil apa kita sebagai seorang istri? Sampai kita meminta keadilan dari Allah, yakin minta keadilan dari Allah. Kalau Allah menghisap kita semua dengan keadilan, habis kita. Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzibna fa bimahdil adli. Itu akidah aswaja. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, nikmat apa? Itu ya karena Allah menganugerahkan saja. Dalam bentuk apa? Hadiah. Allah ingin memberi kepada kita. Tapi kalau Allah mengazab, itulah keadilan. Itu pertama, ketika kita melihat kezoliman itu datang kepada kita, ya udah kita introspeksi diri juga. Kenapa kok saya sampai di begini? Mungkin saya ini ada salah sama orang, sama istri, sama orang tua, sama anak, sama keluarga. Nah, akhirnya kalau prinsip kita seperti itu benar, kita akan jadi orang yang sangat-sangat takut menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Karena waktu ini TikTok, datang-datang kita sudah masuk kubur, nggak kerasa. Sangat-sangat kita tidak bisa merasa. Yang muda-muda di sini jangan ngerasa nggak bakalan tua.
Saya juga pernah muda, pernah 17 tahun juga. Tiba-tiba sekarang sudah tua, entar lagi masuk kuburan. Ya. Jadi kalau kita takut sama Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, kemudian taat sama pemimpin, terutama dalam hal-hal yang memang disepakati oleh syariat, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Ya, baik. Selesai nih kita bab takwa, kita masuk bab ke-7, babul yakin wa tawakkul, bab yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala wa bihi ilaihi qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang beriman melihat pasukan musuh, maka mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya. Dan tidaklah bertambah di dalam hati mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Ini orang beriman begini. Coba kita pahami ayat ini lebih kontekstual sedikit. Para sahabat itu tidak semuanya bersih seperti Sayyidina Abu Bakar masa lalunya. Tapi Islam atas berkat rahmat Allah, apabila seseorang itu sudah masuk menginjakkan kakinya di daerah keimanan setelah sebelumnya kufur, maka semua dosanya dihapus. Lihat bagaimana mereka menghargai. Di sini ada faedah. Kalau kita melihat orang taubat, dulunya pernah ahli maksiat, kita jangan ngeremehin dia. Bisa jadi dia itu di sisi Allah lebih tinggi derajatnya daripada kita. Jangan sampai kita ngerasa, kita ngelihat ada orang mungkin dulunya perilakunya itu sangat-sangat di luar batas kewajaran. Apa hak kita menutup daripada pintu taubat itu? Lihat para sahabat ini. Dulunya ada yang ngubur anak hidup-hidup. Dulunya ada yang membunuh tetangganya. Dulunya ada yang menciptakan banyak yatim serta janda. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah jalan bagi orang untuk bertobat, udah. Dan sisanya apa? Ketika di hadapan kematian saja, mereka justru malah mengatakan sesungguhnya Allah maha benar, Rasul maha benar. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Iman. Coba sekarang kita pikirin. Jujur, dengan amalan kita yang sangat terbatas seperti ini. Kalau misalkan kita dikasih kesempatan buat misalkan Indonesia diserang sama orang asing, buat berjihad, antum ambil atau tidak? Ambil. Tapi sebelumnya apa? Bersihkan hati. Karena kita membela NKRI ini hukumnya apa? Wajib. Makanya dari salah satu 7 dosa besar itu atawal yaumaz zahaf. Kalau ada Indonesia diserang gitu, kemudian kita kabur, bukan untuk strategi dan lain sebagainya, kita sudah terkena dosa besar di situ. Dan itu ngampuninya nggak gampang. Untuk bisa diampuni. Tapi pahalanya kan sangat besar. Makanya kita juga harus menghargai aparat. Meskipun memang ya oknum itu ada di mana-mana, tapi aparat jadi aparat itu nggak gampang. Saya pernah ke Nusa Kambangan nerjemah. Bagaimana ngelihat tentara di sana pada latihan, polisi di sana pada latihan, Densus pada latihan dan lain sebagainya latihan gitu. Saya berpikir kita sekarang bisa berdakwah begini karena di perbatasan itu ada yang menjaga. Coba seandainya Indonesia perbatasannya nggak ada yang menjaga, pernah nggak berpikir? Perbatasan Indonesia sama negara lain tuh nggak ada yang jaga. Mereka masuk bawa segala macam, habis kita. Ya. Maka di sini kembalikan kepada kita punya niat. Dan kita sebagai masyarakat sipil, kita doakan, ya Allah, benahi ahwal ataupun keadaan batin para pemimpin kami, askar-askar kami, aparatur keamanan kami, minta sama Allah doa. Supaya apa? Diperbaiki sama Allah. Kita nggak usah jauh-jauh memperbaiki keadaan masyarakat. Kita perbaiki keadaan kita aja kadang sulit. Tahu kenapa? Karena mungkin kita belum jujur minta sama Allah untuk memperbaiki keadaan kita. Kalau kita betul-betul udah jujur sama Allah, ya Allah saya pengen jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih soleh. Tunjukin caranya ya Allah, saya nggak paham.
Gimana caranya biar saya bisa terlepas dari belenggu masa lalu saya, dosa-dosa saya? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur mintanya, Allah akan kasih jalan. Nah, kita pengen ngerubah masyarakat, tapi diri kita nggak kita rubah. Gimana bisa? Akhirnya kita ditipu sama setan, karena setan tuh juga punya prinsip begini. Mengiming-imingi sesuatu yang nggak ada, supaya Anda kehilangan sesuatu yang sudah ada. Jadi Anda akan diiming-imingi terhadap sesuatu yang nggak ada, supaya Anda kehilangan sesuatu yang sudah Anda miliki. Itu setan, caranya seperti itu. Nah, orang yang beriman, dia tanggalkan semua pemikirannya, dia tanggalkan semua logikanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Dan orang-orang itu ketika manusia berkata kepada mereka, oh manusia sudah berkumpul banyak pengen memerangi kamu, jumlah kamu kalah, kamu harus takut sama mereka. Mereka malah tidak takut, malah bertambah keimanan. Dalam keseharian nih, kita ditakutin setan apa sih? Gak bisa bayar kontrakan, gak bisa bayar cicilan, gak bisa bayar anak SPP, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Ditakutin. Kalau kita punya iman ini sama ayat ini, maka pertama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita sama Allah, kemudian hubungan kita sama Rasulullah. Ketika kita punya hubungan yang betul-betul dekat, bukan sekedar baik, tapi dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita akan punya keyakinan kalau masa depan kita ini akan baik-baik saja. Dan bagusnya lagi, kalau kita sudah punya keyakinan yang benar, biasanya orang di sekitar kita itu juga akan ngikutin. Tapi kalau kita sendiri masih dipenuhi dengan rasa galau, masih dipenuhi dengan rasa nggak terima, masih dipenuhi dengan rasa nggak niscaya kepada Allah SWT, sulit bagi kita untuk punya iman seperti itu. Sementara Nabi SAW memulai agama ini memang dengan kemiskinan dan kesulitan, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Nabi ikhtiar, bikin kebun di sini, bikin kebun di sana, bikin pasar di sini, bikin pasar di sana. Pergi ke Syam, impor barang sebanyak-banyaknya, mainkan harganya, murahin harganya. Itu strateginya Rasul, ikhtiar. Padahal Nabi diberikan apa? Mafatih khazainil ardh. Jadi kunci semua pusaka yang ada di muka bumi ini Nabi bisa buka. Pengen harta korun, seandainya Nabi pengen hartanya korun itu, yang kuncinya saja harus dibawa puluhan ekor unta, Nabi bisa ngebukanya. Tapi Nabi nggak buka dengan cara begitu, pakai ikhtiar, pakai asbab. Ngajarin sahabatnya berdagang, bercocok tanam, bertani, sebagian diajak menuntut ilmu. Qul kullu ya'mal ala syakilatih. Allah tuh sudah posisikan masing-masing benar. Oh, Habib Ges jadi ustadz, Pak Alek jadi salah seorang anggota DKM, Mas Adit jadi yang suka nyebarin kajian. Masing-masing orang sudah ada porsinya. Tapi kalau kita beramal lillahi ta'ala, kita ikhlas di situ, insya Allah kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ini ulamanya. Karena ulama ini lebih duluan masuk neraka daripada orang awamnya kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi yang masuk neraka itu bukan jamaahnya dulu, ustadznya dulu yang masuk neraka. Selain jarkoni, iso ngajar nggak iso ngelakoni. Nauzubillah. Ya. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ya. Akhirnya mereka mendapatkan nikmat dari Allah dan keutamaan sehingga mereka itu tidak sedikit pun tersakiti. Dan mereka mengejar keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki dari karunia yang besar. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan, pasrahkan semua urusanmu kepada zat yang hidup dan tidak akan mati. Memang kita butuh waktu, hadirin. Butuh waktu dalam waktu 1 hari ataupun 1 minggu, kita 1 jam, memang kita berzikir pada Allah sendirian. Itu namanya khulwat. Kita memang harus seperti itu. Kita harus menghabiskan 1 waktu kita dalam 1 minggu itu hanya antara kita dengan Allah, itu minimalnya. Kalau bisa sehari kuat gitu, antum punya fisik yang kuat, karena khulwat ini bukan menyita kekuatan fisik.
Saya punya murid, ya, saya nggak suruh dia baca, saya bilang bacalah wirid sakron, arahkanlah kepada kebaikan, jangan kepada fulan nggak usah. Saya nggak bilang baca lebih dari 1 kali, saya aja baca nggak pernah banyak-banyak gitu kan. Dia baca 10 kali, badannya langsung panas. Badannya langsung panas, langsung di depannya ini kelihatan kayak ada angka-angka lewat gitu, abjad-abjad lewat. Orangnya orang baik, pengurus masjid, sering baksos, sering kasih bantuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang khulwat seperti itu juga butuh energi, butuh persiapan, dan pastinya butuh arahan seorang guru, nggak bisa sendiri. Ya. Misalkan kita dikasih apa? Udah kamu baca dulu nih sholawat ini. Yang lain beb, nggak usah, ini aja dulu untuk kamu. Sampai hati kamu itu menjadi terang, sampai hati kamu itu menjadi bersinar, baru kamu boleh baca yang lain. Karena kalau kamu baca wirid dalam keadaan hatimu gelap dan benci kepada seseorang, apalagi wirid itu wirid yang panas, semisal hizib nasornya Imam Syazili, itu sama guru saya Syekh Yusri nggak boleh dibacakan kepada orang Islam. Kalau mau dibacakan hanya kepada jin yang jahat atau kepada orang kafir harbi. Kita nggak boleh baca hizib nasor itu kepada siapa? Kepada orang Islam tuh nggak boleh. Itu kata Syekh Yusri. Ya, meskipun kadang ya ada aja yang baca hizib nasor untuk apa? Untuk sesama orang Islam yang jahat itu ada. Tapi kalau guru saya nggak merekomendasikan itu. Artinya apa? Kita membaca wirid itu memang pakai energi. Nah, tinggal bagaimana caranya apa kita memanage waktu kita, jangan sampai semua itu hanya untuk ngurusi dunia saja. Nanti kita rusak. Jangan dipikir kita nggak bisa rusak. Kita ini punya baterai, Pak. Kita ini ada baterai di dalamnya nih, ada energi. Ini energi ini kalau seandainya nggak kita cas, habis kita. Akhirnya kita jadi seperti mayat hidup. Iya kita kerja, iya kita punya uang, iya kita. Tapi apakah kita hidup perasaan kita? Belum tentu. Nah ini makna tawakal itu. Dan sebenarnya zikir-zikir yang biasa tuh nggak butuh ijazah. Tapi kalau ada ijazah pasti lebih berkah. Karena ada ketersambungan kan. Ada ketersambungan antara batin mujiz dengan mujaz. Yang memberikan ijazah dengan yang mendapatkan ijazah itu ada ketersambungan batinnya. Yang dibaca apa gitu. Nyambung gitu. Sampai Rasul tuh nyambung. Gak usah inilah sebenarnya gak usah terlalu banyak yang dibaca itu. Kalau kita sanggup baca bacaan setelah sholat itu kita baca pada saat khulwat dan kita tadabburi maknanya. Pada saat baca subhanallah itu kita mensucikan Allah dari kekurangan termasuk prasangka kita yang buruk sama Allah. Ketika baca alhamdulillah kita betul-betul senang dengan semua yang Allah kasih. Kita gak ada pengecualian lah, kita senang semuanya Allah kasih ya udah alhamdulillah. Kemudian kita baca Allahu Akbar, kita agungkan Allah lebih dari diri kita, masalah kita semua. Dan antum terus pikir, apa tujuan hidup saya Allah? Arahkan saya supaya saya jadi orang yang lebih baik. Kita harus punya Pak waktu seperti itu. Bukan hanya pada saat kita di masjid. Tapi pada saat kita di rumah, kita harus punya waktu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita punya kotoran itu mengalir kayak kecuci gitu. Dan kalau kita rutinkan seperti ini, maka orang akan pangling sama Anda ketika melihat Anda itu. Manusia itu bisa dikasih perasaan juga ketika dekat dengan orang yang punya cahaya dalam hatinya atau didekatkan dengan orang yang punya kegelapan dalam batinnya itu. Pasti dia bisa merasakan itu. Makanya kayaknya kalau sama fulan bawaannya adem gitu kan. Nah itu. Ya. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang yang punya iman itu bertawakal. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu sudah berkeyakinan, berkeinginan maka pasrahlah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumah. Ayat soal tawakal ini sangat banyak. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa saja menjadikan Allah sebagai tempat sandarannya, Allah akan mencukupinya. Au kafihi. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu karakternya adalah kalau disebutkan nama Allah, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, imannya itu bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan juga mereka berpasrah kepada Tuhannya. Satu, kalau disebut nama Allah,
gemetar, takjub, takut sama Allah. Kalau dibacakan Al-Quran, dia mendengarkan, bertambah keimanan, dan juga kepada Allah bertawakal. Wal ayatu fi fadli tawakkul katsira ma'rufah, dan ayat soal ini sangat banyak sebagaimana diketahui, ya. Kita baca satu hadis terakhir, ya. Kemudian kita tanya jawab, kalau enggak nanti saya baca lagi hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi. Ini hadis pertama, ya. Wa bihi ilaihi qala wa ammal ahaditsu fal awwalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala. Hadis pertama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam. Aku ditampakkan di hadapanku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait. Dan aku melihat ada seorang nabi yang cuma membawa rombongan kecil antara 1, 2, 10 orang. Jadi ada nabi yang pengikutnya cuma 10 orang. Jadi kalau misalkan kita bikin majelis ilmu terus nggak gede, santai aja. Nabi aja ada yang followernya sedikit, apalagi kita. Biasa aja makanya. Ya. Kemudian wan nabiyyu ma'hu ar-rajulu war-rajulan. Ada lagi nabi yang cuma dikawanin 1, 2 orang laki-laki. Wan nabiyyu laisa ma'hu ahad. Ada juga nabi nggak punya follower. Jadi misalkan follower Instagram kita dikit, ya nggak usah sedih gitu. Yang penting itu follower kita dari kalangan malaikat. Itu sebenarnya yang paling penting. Meskipun itu syariat, ya syariat. Tapi hakikatnya kita mau Allah aja udah. Nah kemudian idrufi ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Tiba-tiba Nabi melihat orang banyak. Kata Nabi, ini pasti kaum saya nih. Terus dikatakan sama Nabi, bukan, ini kaumnya Nabi Musa alaihissalam gitu. Walakin indur ilal ufuqil akhar. Tapi coba kamu lihat ke ufuk yang satunya lagi. Fa idza sawadun azim. Wah, ternyata yang lebih gede lagi itu manusia. Banyak, luar biasa. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab. Ini Muhammad semua umat kamu, 70.000 di antara mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wah, jumlah sahabat itu 123.000. Kira-kira kita kebagian enggak? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kan katanya 70.000. Jumlah sahabat 100.000 lah lebih. Kayaknya udah ke booking duluan tiketnya. Yang masuknya nggak pakai hisab, nggak pakai azab. Ya, tapi angka 70.000 ini kalau kita mau berharap sedikit, ini angka 70.000 ini tidak mutlak. Maksudnya banyak. Banyak tapi nggak banyak-banyak amat gitu loh. Banyak tapi nggak banyak-banyak amat gitu. Bukan artinya mesti 70.000. Bisa ambil zahirnya, bisa juga ditakwil gitu kan. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi bangkit dan masuk ke rumahnya. Ya. Setelah Nabi cerita begitu, Nabi bangkit masuk ke rumahnya. Fa khadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannata bila hisab wala adzab. Maka manusia mulai ngobrol. Nah, ini ngobrolnya bagus. Yang diobrolin apa? Itu orang-orang yang masuk surga nggak pakai hisab, nggak pakai azab. Tahu nggak pakai hisab? Uangnya nggak akan dihitung sama malaikat. Rumahnya nggak akan dihitung sama malaikat. Kuotanya nggak akan dihitung sama malaikat. Itu nggak akan dihitung sama malaikat. Udah gitu nggak diazab, enak banget. Ibaratnya masuk nggak pakai karcis, lewat lintasan VIP, first class, ya. Nah, ribut ini siapa? Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya mereka yang bersahabat dengan Nabi deh, gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billah. Oh, bisa jadi ini juga yang mereka lahir dalam keadaan Islam dan mereka ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa dzakaru asya. Oh, maka para sahabat spekulasi tuh. Ini kayaknya ini nih, ini kayaknya ini nih, gitu kan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, "Man ladzi takhuduna fi?" Kalian ini sebenarnya lagi ngegosipin apa? Lagi ngeributin apa? Gitu ya. Fa akhbaruhu. Maka dikasih tahu, ya Rasulullah, kami ini bimbang, bingung. Itu tadi engkau sebut angka 70.000. Ini siapa nih, kriterianya apa? Faqala humul ladzina la yarqun. Satu, orang yang enggak pakai jampi-jampi. Orang yang tidak pakai jampi-jampi. Nah, jampi-jampi ini ada yang halal, ada yang haram.
Yang halal tuh gimana? Yang halal yang di dalamnya ada ayat Quran, ada sholawat dan lain sebagainya. Apa sih jampi-jampi? Misalnya kita pasang di rumah tuh, apa namanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Boleh nggak? Boleh. Kita baca kaligrafi Allah sama Muhammad. Ini yang dipasang misalkan apa? Messi, Ronaldo, PSG, Chelsea, ya kan, Romelu Lukaku. Ya gimana? Mau datang malaikatnya, setan semua yang datang. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau apa namanya, misalkan ya ada amalan dari para ulama, inna hadzal rizquna ma lahu min nafad, ini adalah rezeki kami dan nggak akan hilang, ditulis gitu kan, kemudian dipajang. Supaya apa? Sebagai doa juga. Ayat Quran nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ada kesyirikan nggak boleh. Yang dimaksud di sini apa? La yarkuna bi ruqyah syirkiyah, ada ruqyah yang syirik. Ya, wala yastarkun, nggak minta juga diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Kenapa? Buktinya para sahabat juga meruqyah. Sahabat Nabi ada kepala suku yang kena binatang berbisa, diruqyah, baca suratul Fatihah, diludahin gitu. Nabi juga meruqyah dengan tanah. Ya kan? Biturbatina wa biriki ba'dina. Ya kan? Dengan tanah kami dan juga dengan ludah sebagian kami. Jadi itulah kenapa sebabnya kita minumin bekasnya para ulama, para habaib kita minumin. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ludah mereka itu lebih bagus dari ludah kita. Dan Nabi pun mengatakan begitu. Hadis Bukhari, Nabi kalau meludah itu Pak, ludahnya tidak akan jatuh ke tanah. Jatuhnya ke tangan sahabat. Itu saking mulianya Rasulullah SAW. Dimuliakan sama siapa? Sama Allah. Nabi itu kalau buang air besar hilang buang air besarnya. Nggak ada sisanya. Hilang. Gitu. Lepas, hilang. Ajib tuh Nabi kan. Nah di sini ya. Jadi nggak boleh kita minta ruqyah yang syirik. Datang ke dukun. Kita datang ke dukun aja itu 40 hari sholat kita nggak diterima. Itu jalan doang tuh kita. 40 hari nggak diterima. Apalagi kalau kita sampai minta apa sama dia, ya. Disuruh inilah, disuruh itulah, ya. Nah untuk membedakan dukun sama wali gampang, ya. Lihat aja sholatnya, lihat puasanya, lihat amaliyahnya. Lihat sholawatnya, lihat bacaan Qur'annya. Kalau ternyata dia orang alim dan apa yang disampaikan itu benar sesuai dengan syariat, nggak ada masalah, ya kan? Wala yatatayyarun. Kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab, wala yatatayyarun. Mereka tidak menganggap ada hari sial. Misalkan, jangan tidur begini. Kalau tidur tangan kepala di atas, nanti pagi-paginya encok, ya pastilah gitu kan. Jangan duduk di depan pintu, nanti rezekinya nggak mau datang. Nah, terus orang rumahnya sempit suruh duduk di mana? Ada aja kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya mohon izin karena 7:30 saya harus ada di